Saudara, hubungan Jokowi dan PDIP kembali jadi sorotan. Hilangnya foto Presiden Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara di Medan makin menguak ada bara panas di antara Jokowi dan PDIP. Meski disanggah jika ini bukanlah instruksi dari DPP PDIP. Namun pihak PDIP tak menampik jika foto Jokowi banyak dicopot di sejumlah kantor DPD PDIP lainnya. Apakah hilangnya foto ini adalah sinyal anti Jokowi di internal PDIP dan berbuntut ke persaingan di Pilkada Sumut? Hilangnya foto Presiden Jokowi terlihat saat Edi Rahmayadi menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon gubernur di kantor DPD PDIP Sumut di Medan pada Senin 6 Mei lalu. Bisa dilihat ya saudara, di salah satu ruangan rapat tampak tak ada foto Presiden Jokowi. Yang terpasang hanya lambang negara Garuda Pancasila dan foto Wakil Presiden Maruf Amin. Spekulasi aroma anti Jokowi pun tercium. Apalagi Edi bakal sengit bersaing dengan Bobi Nasution, menantu Jokowi yang kini wali kota Medan. Edi tak mempersoalkan Bobi maju jadi calon gubernur asal ikuti aturan dan etika. Boleh untuk bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Mau Bobi, mau Musa, mau apapun, siapapun dia. Tetapi yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh melukai aturan yang ada. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Presiden Joko Widodo menanggapi santai soal penurunan foto presiden yang dilakukan di jumlah kantor DPD PDI Perjuangan. Jokowi tak merisaukan soal foto dirinya tidak dipajang di kantor DPP Sumut. Menurut Jokowi itu hanya sekedar foto. Meski menurut PDIP hal ini terjadi di banyak wilayah. Apanya? Fotonya Bapak nggak Diturunkan. apa nggak ada di apa kantornya? Ya udah foto hanya bersih. Foto. Dan kalau Mas Hasto Apanya? Ya foto aja. Mas ke PBB atau ke Solo? Setelah membuat gaduh, foto Presiden Joko Widodo yang sempat hilang akhirnya terpasang kembali. Bisa dilihat saudara, ini di ruangan yang sama. Gambar sebelah kiri ini diambil tanggal 6 Mei saat Edi Rahmayadi mengembalikan formulir. Tembok sisi ini terlihat kosong, hanya ada foto Wakil Presiden. Nah di gambar sebelah kanan yang diambil pada tanggal 8 Mei, kini sudah ada lagi foto Presiden Jokowi. DPD PDIP Sumatera Utara membantah ada kesengajaan di balik hilangnya foto Presiden Jokowi di salah satu ruangan kantor DPD. Hilangnya foto Jokowi saat itu disebut karena jatuh tersenggol hingga kaca foto pecah. Dan kebetulan ruangan itu juga sedang direnovasi. Backdrop, tersenggol, jatuh, kacanya pecah, jadi tidak sempat diganti pada saat Pak Edi Rahmayadi datang. Ini hanya sekedar ketidaksengajaan saja, bukan unsur politik, tidak ada hubungannya juga dengan isu atau pernyataan atau sikap PD Perjuangan terhadap personal Jokowi sebagai kader partai yang sudah dikeluarkan itu. Jadi nggak ada hubungannya. Sentimen PDIP pada Jokowi dan keluarga bahkan terasa juga di kontestasi Pilkada Sumatera Utara. PDI Perjuangan bahkan menutup pintu bagi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, untuk maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Padahal saat maju pada pemilihan wali kota Medan periode sebelumnya, Bobi Nasution didukung penuh oleh PDIP. Ya, tapi itu dulu. Kini semua itu sudah jadi angin lalu. Sekjen PDIP bahkan menyebut semua kader PDIP boleh mendaftar pilkada kecuali Bobi Nasution. Ada pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi, itu usulan dari bawah. Bagi Bobi, satu pintu tertutup, masih ada pintu-pintu lain terbuka. Ya saudara, di saat PDIP menutup pintu pilkada untuk Bobi, Partai Golkar lah yang justru memuluskan jalan bagi menantu Jokowi untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Golkar memberi Bobi surat tugas untuk maju pilkada berpasangan dengan Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajeksah alias Ijek. Bobi menyebut
tak perlu lagi mengambil formulir pendaftaran sebagai calon gubernur karena sudah mendapat surat tugas. Yang diinfokan ke kami, yang diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberikan surat tugas. Pas ditanyakan kemarin, ini perlu daftar lagi nggak usah, karena sudah mendapat surat tugas, jadi tidak perlu daftar awas dulu. Kalau hubungan PD Perjuangan dengan mantu Jokowi kini bak air dan api, lain halnya dengan hubungan PDIP dengan Edi Rahmayadi. Jika dulu pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018, Edi menjadi lawan politik dari Jarod Saiful Hidayat yang didukung PDIP. Pada bursa pilkada tahun ini, PDIP justru menerima Edi Rahmayadi dengan tangan terbuka di kantor DPP PDIP Sumut. Bahkan saat mengembalikan formulir pendaftaran calon Gubernur Sumut, Edi juga meminta restu dari para kader dari PDIP. Seolah melupakan persaingan yang telah lalu demi membuka lembaran baru. Edi bahkan mengaku punya kesamaan visi dengan partai berlambang banteng ini. Bisa dilihat saudara, duluan politik, sekarang bisa berubah jadi kawan. Ya, pasca Gibran maju menjadi calon wakil presiden Prabowo, bara hubungan Jokowi dan PDIP memang makin memanas. Jokowi bahkan tak pernah lagi terlihat di publik ikut dalam acara PDIP. Kebersamaan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terakhir terlihat di publik saat Rakernas PDIP keempat di Jexpo Kemayoran pada 29 September 2023 lalu. PDIP pun juga seakan-akan mulai bersih-bersih dari jejak Jokowi dan keluarganya. Rencana pertemuan Jokowi dan Mega juga tak kunjung ada hilalnya. Kerenggangan hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan semakin jelas ketika Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka disebut bukan lagi kader PDIP. Sejak berseberangan sikap politik di Pilpres 2024, keluarga Jokowi hanyalah bagian dari masa lalu bagi PDIP. Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan disebut sudah tak menjadi bagian dari PDIP. Bagi Gibran, dipecat ya nggak apa-apa. Masih statusnya sebagai kader, Pak. Statusnya sebagai kader. Siapa? Gibran, Mas Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang bagaimana. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya? Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan kok yang benar saja. PDIP menyatakan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan lagi bagian dari partai. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau dengan itu ada partai yang baru mungkin yang untuk berlabuh. Belum ada pembahasan ke situ ya. Tunggu aja nanti. Sempat ada rasa kecewa gitu mungkin. Nggak apa-apa, dipecat ya nggak apa-apa. Ya, makasih. Mas. Di tengah keretakan dengan PDIP, keluarga Jokowi dan pertanyaan kemana Jokowi akan berlabuh, Partai Golkar lagi-lagi membuka peluang untuk menampung Jokowi dan keluarganya. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bahkan mengatakan kalau Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka sudah masuk bagian keluarga besar Golkar. Erlangga mengatakan Jokowi dekat dengan Golkar, ya sudah bestie gitu ya. Apakah dengan begini Jokowi akan luluh pindah dari Banteng menuju Pohon Beringin? Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa. Iya, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Seperti itulah politik, saudara. Tidak bisa ditebak kemana arahnya. Penuh dengan teka-teki dan plot twist. Dalam politik, tak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada hanya kepentingan sejati.